Kalau ada orang ibadah terus, tidak bekerja, kalau memang dia sudah punya uang, sawahnya ada, tinggal memetik buahnya aja, cukup untuk makan, bagusnya ibadah terus, karena sudah dijamin oleh Allah. Untuk apa cari uang? Uangnya dah ada, betul? Kalau belum ada ya kerja, separuh waktunya kerja, separuhnya ibadah kepada Allah. Yang kedua, kalau ada orang beribadah nggak kerja, tapi dia tawakal pada Allah dan tidak berharap-harap diberi orang, nggak apa-apa juga seperti itu. Mengapa? Karena sebagian sahabat ada yang begitu. Sebagian sahabat Rasulullah SAW yang nggak kerja itu ada. Dan para ulama salaf yang seperti itu ada juga. Dan memang ada janji dari Allah di dalam Al-Quran. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ada pertanyaan, kalau ibadah terus makannya dari mana? Kan begitu. Jadi dalam ayat itu dikatakan seterusnya itu. Rizkinya itu urusan Allah memang. Ini di dalam ilmu tasawuf yang disebut dengan maqam tajrid. Kalau yang kerja-kerja macam kita itu namanya maqam asbab. Levelnya level kerja. Ada yang orang makomnya makom tajrid, itu levelnya level gak kerja, dan kalau kerja gak cocok, malah rugi kalau kerja. Kalau orang yang levelnya tajrid, levelnya gak kerja, malah rugi. Ini yang di dalam Al-Quran dikatakan, ma uridu minhum min rizkin, wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Rizkinya dari mana? Aku tidak menghendaki rizki dari mereka untuk mereka. Maksudnya apa? Ulama sufi menafsirkan, aku yang urus rizkinya. Itu Al-Quran. Nah, kalau orang percaya pada Al-Quran, Allah yang urus. Yang penting tawakalnya tingkat tinggi. Dulu ada seorang perempuan ya, waliullah, kerjanya beribadah. Namanya Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Ibadah terus yang malam. Mau berangkat ibadah haji. Dan tidak bawa bekal. Di perjalanan ziarah pada seorang waliullah laki-laki. Ditanya, Umi mau kemana? Saya mau ke Tanah Suci. Setelah dilihat-lihat, Umi macam gawa bekal, saya gak bawa katanya. Lalu oleh ulama sufi, waliullah yang laki-laki ini, dia kasih sedekah emas 1 kantong. 1 kantong emas. Ini Umi dibawa, barangkali nanti perlu beli-beli. Ternyata bagaimana? Umi ini gak mau saudara. Enggak Kiai, saya gak perlu bawa ini. Loh, kalau nanti Umi ada perlu-perlu gimana? Lalu apa? Rabi'ah Al-Adawiyah ini menggerakkan tangannya. Begitu tangannya digerakkan, udara yang menyentuh tangannya jadi emas semua. Ini katanya. Gak perlu bawa. Nah, kalau orang seperti ini ya ibadah terus. Buat apa? Wong gini aja dapat uang. Kalau kita ini gak bisa begitu, mengapa? Keyakinan kita gak kuat. Kita ini memang beriman, tapi levelnya level bawah imannya. Kalau kita ini baru pasrah pada Allah, kalau uang di dompet sudah ada. Kamu besok apa? Terserah Allah. Iya, uangnya sudah ada di dompetnya. Berasnya sudah ada di kamarnya. Kalau belum punya uang, nggak pasrah juga itu.
Jadi apa? Orang bertawakal pada Allah itu bertingkat-tingkat. Kalau yang orang beribadah saja, itu tawakalnya tingkat tinggi, saudara. Kalau dia pasrah tapi kerja, oh berarti ini pasrah karena kerja. Ya pasrah juga, tapi dapat gaji itu. Jadi ada kelas-kelasnya seperti itu. Kalau ada kelompok yang suka membid'ahkan, itu Wahabi namanya. Jangan diikuti. Kerjanya nyalah-nyalahkan orang. Yang nggak salah dia aja. Padahal dia paling banyak salahnya. Ada di Bantai. Ya hati-hatilah dengan itu. Nah, untuk ulama sufi yang seperti ini sampai sekarang tuh masih ada. Biasanya ulama sufi yang seperti itu, kiai-kiai yang rajin wirid, itu uangnya lebih banyak daripada yang rajin kerja. Betul? Betul. Saya perhatikan kawan-kawan saya, kiai-kiai yang wirid terus uangnya banyak sekali. Memang betul memang. Orang ini kalau memang fokus pada Allah, di dalam hadis itu diterangkan, maka natil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Siapa yang pikirannya akhirat terus, ibadah terus, Allah jadikan rasa kaya di hatinya. Artinya tidak sedih, tidak galau tentang rezeki yang akan datang. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah himpun padanya urusannya. Urusannya gampang biasanya. Orang yang rajin ibadah, kadang nggak kerja, kadang kerjanya biasa-biasa, yang jadi urusan dia gampang terus, nggak pernah susah, betul? Nggak pernah repot lagi. Wa atathud dunya wa hiya raghimatun. Dunia datang pada dia dalam keadaan hina. Sampai ditolak-tolak uang mau datang. Nah, makanya orang yang begini biasanya rajin ibadah. Kemudian wa man kanatid dunya hammahu, orang yang pikirannya dunia terus, sampai sholat ingat dunia. Sholat ingat dunia padahal di masjid. Kalau ulama sufi ingat dunia gak berani, saudara, apalagi di masjid. Ingat aja ulama sufi gak berani. Kita ini ingat terus. Kalau orang pikirannya dunia terus, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan kefakiran di keningnya, antara kedua matanya. Gimana? Takut terus, takut gak makan. Kalau uangnya cukup 1 minggu, yang dipikirkan minggu depan. Uangnya cukup 1 bulan, yang dipikirkan bulan depan. Kalau cukup 1 tahun, yang dipikirkan tahun depan. Kalau cukup seumurnya, yang dipikirkan anaknya. Enggak pernah selesai. Wa farraqa alaihi syamlahu. Orang yang pikirannya dunia terus, dicerai-beraikan dengan urusan-urusannya. Dibikin sibuk terus. Yang terakhir, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia yang datang pada dia hanya yang ditakdirkan. Yang tak ditakdirkan tak datang pada dia. Betul. Nah, dari hadis-hadis seperti ini, ulama sufi pikirannya akhirat terus, dunia urusan Allah. Ini yang bukan makom kita. Kita ini cuma bisa cerita, saudara. Ya mudah-mudahan lah, paling enggak walaupun kita enggak ke situ, paling enggak senang dengan orang seperti itu. Karena orang senang ini sudah bagus, berarti beriman. Kalau senang, harapannya di akhirat, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang yang dia cintai.